Habib belum masuk ya? Oke, tunggu dulu berarti ya. Mungkin bisa ini Ustaz Misbah untuk yang moderator apa anak? Juga Sat, Sat Pais juga nggak apa-apa. Oh ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Makalahnya udah di-share di grup ya? Eh, Berupa Word. Ya, Alhamdulillah insyaallah pada kesempatan ini kembali akan dipresentasikan di makalah metode penelitian yang judul tema hari ini yaitu berupa penelitian Living Al-Quran. Ini merupakan sebuah pendekatan baru di dalam kajian Al-Quran. Yang akan mempresentasikan makalah ini antara lain saya, Ustadz Misbahul Khair, dan Habib Abdullah. Tapi kelihatannya Habib belum masuk. Ya. Sebelum masuk ke ini, ke isi, perlu saya sampaikan bahwasanya di sini kami ada banyak ya metode dan cara ketika seseorang itu, ketika para pakar eh, mensistematikan, mensistematiskan Living Quran, maka di sini salah satunya saja yang kami ambil. Jadi jikalau ada cara-cara lain terkait dengan cara memakai metode Living Al-Quran ini, itu eh, ranah ikhtilaf atau perbedaan pendapat para pakar. Ya, langsung saja mungkin Ustadz Misbahul Khair bisa presentasi pertama terkait dengan mungkin pendahuluan, eh, pengertian maupun sejarah dan lain-lain. Kepada Ustadz Misbahul Khair, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ustaz Pais. Juga selamat siang teman-teman. Saya izin minta waktunya untuk mempresentasikan apa yang sebelumnya udah kita coba diskusikan kelompok ini soal penelitian living Quran tadi yang udah disebut sama Ustaz Pais. Pertama mungkin soal waktu depan itu. Hmm. eh, Jadi pendahuluan ya, saya mungkin dari pendahuluan dulu. Pengkajian Al-Quran tetap menjadi inti dari pembelajaran Islam dan model pengkajian yang efektif sangat penting untuk mencapai hasil optimal. Salah satu wacana kontemporer dalam studi Al-Quran adalah kajian yang dikenal dengan Living Quran. Kajian ini menekankan bagaimana nilai Al-Quran istilah ini merujuk, merujuk pada Al-Quran yang tidak hanya dibaca tapi juga dihayati dan tercermin dalam perilaku serta respon masyarakat terhadap nilai Al-Quran ini. Dalam istilah Neil Robinson, ia sepadan dengan istilah Al-Quran in everyday life, Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan itu, Muhammad Mansur berpendapat bahwa pengertian the living Quran pada dasarnya bermula dari fenomena Al-Quran in everyday life itu tadi. Maksudnya, makna dan fungsi Al-Quran real, dipahami dan dialami oleh masyarakat muslim. Atau perilaku masyarakat yang dihubungkan dengan Al-Quran pada tataran realita. Secara sederhana, living Quran dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku maupun respon sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai Qurani. Pada perkembangannya, Ahmad Ubaidi Hasbilah, penulis disertasi tentang ilmu living Quran hadis, menilai bahwa ilmu ini tidak hanya berorientasi pada the living Quran, tapi juga living the Quran. Keduanya adalah kajian Al-Quran ataupun ya hadis juga secara metodologi yang sangat melekat pada ilmu sosiologi, antropologi. Melalui porsi yang berbeda, keduanya hadir bak mata uang yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbedaannya terletak pada basis atau karakter penelitian, di mana the living Quran
Basisnya adalah data sosial, data fenomenologi, alias data lapangan. Sementara living di Quran bersifat etis dan dia terikat oleh otoritas dan originalitas teks itu sendiri. Berdasarkan Quran di atas, penulis menganggap penting mengangkat tema yang berkaitan dengan Al-Quran yang menjadi kajian Living Quran. Alasan lain yang mendorong peneliti adalah untuk menambah khazanah yang Living Quran yang tergolong baru yang lahir di awal abad ini sebagai metode. Tentu metode ini masih perlu dikembangkan sehingga pembenahan tentang metode ini sebagai salah satu alternatif dalam kajian Al-Quran harus terus dilakukan. Kemudian uh, kita masuk ke pengertiannya dulu. Secara bahasa Living Quran berasal dari Living Quran, living hidup, living hidup, dan Quran itu ya Quran itu pedoman. Maka pengertian gampangnya Living Quran teks Al-Quran yang hidup di kehidupan sosial masyarakat. Beda bilang menjelaskan ya kata living itu maknanya kan nggak cuma hidup tapi juga bisa menghidupkan atau ihya dan hai. Maka ketika membahas tentang living Quran pada dua hal yang mencakup tersebut yaitu Al-Quran al-Hai bisa juga berkutip pada ihya Al-Quran atau Al-Quran yang hidup Al-Quran al-Hai dan ihya Al-Quran menghidupkan Al-Quran. Living Quran memiliki beberapa makna. Hedi mengelompokkan setidaknya ada tiga bagian yaitu semua akhlak yang dilakukan Nabi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad karena telah dijelaskan bahwa akhlak beliau adalah Quran itu sendiri. Dua, manusia yang telah mengamalkan isi dalam Al-Quran, bentuk dari living Quran juga. Tiga, menjadikan Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi semua isinya dilakukan di kehidupan individu maupun sosial di manapun. Dengan berbagai cara pengamalannya merupakan living Quran juga. Menurut Mansur, living Quran dapat diartikan sebagai peristiwa masyarakat yang berhubungan dengan Al-Quran atau kehadiran Al-Quran di berbagai kelompok. Maka jika pengertian seperti penjelasan sebelumnya, bisa dikatakan living Quran ini sudah ada sejak diturunkannya Al-Quran. Walau jika realistis masyarakat belum menjadikan objek penelitian sampai kemudian ilmuwan Barat tertarik dengan fenomena ini. Pernah suatu hari ini pernah suatu hari salah seorang sahabat memutuskan secara individu untuk mengamalkan salah satu surat dalam Al-Quran sebagai wirid habis melaksanakan sholat yaitu surat Al-Ikhlas. Maka salah seorang sahabat lainnya menyampaikan kepada Nabi apa yang dilakukannya tanpa pengetahuan Nabi. Ternyata respon Nabi Muhammad menyebut kelebihan-kelebihan dari surah itu bahkan Nabi Muhammad mengatakan itu adalah sebab dia masuk surga. Itu ya apa udah ada dari zaman Nabi secara efek. Proto Living Quran sebagai metode penelitian baru muncul pada 2005. Kita bicara udah masuk ke sejarahnya mungkin ya. Saat itu akademisi dari UIN Sunan Kalijaga mulai mengembangkan kajian atas pemahaman mahasiswa tafsir hadis. Dan dosen mengadakan workshop yang mengundang Prof. Dr. Hedi Ahimsa Putra, seorang antropolog dari UGM. Workshop saat itu munculkan epistemologi baru yang dikenal dengan Living Quran dan Hadis yang menekankan pemahaman Al-Quran dan Hadis dalam konteks sosial budaya. Untuk memperkuat kerangka epistemologi baru itu, yang di 2005 tadi, dosen-dosen tafsir hadis UIN Sunan Kalijaga menyusun buku berjudul Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis. Buku ini terdiri dari dua bagian besar, satu Living Quran, dua Living Hadis. Bagian awal mengkaji Living Quran dalam lintasan studi Al-Quran, pengalaman Muslim berinteraksi dengan Al-Quran, serta metodologi penelitian kualitatif. Bagian kedua mengkaji definisi Living Hadis, model-model Living Hadis, dan tawaran metode dalam studi Living Sunnah. Kajian ini yang kemudian berkembang di Universitas Kalijaga. Secara institusional, dia akhirnya diintegrasikan ke dalam kurikulum program studi anak jurusan IAT dan ilmu hadis itu terutama sejak kurikulum tahun 2013 yang berbasis kompetensi. Maka kuliah terkait Living Quran dan Living Hadis menjadi bagian penting dan khas menggantikan mata kuliah sebelumnya yang bernama Al-Quran dan Sosial Budaya serta Hadis dan Sosial Budaya. Sejak itu berbagai kajian Living Quran dan Hadis semakin berkembang, tidak hanya di tingkat S1 dan S2 tapi juga di tingkat S3. Itu menunjukkan pengakuan dan dukungan yang kuat terhadap bidang keilmuan yang tergolong baru ini. Dan mungkin terkait urgensi, metode, dan hal-hal yang dipikirkan mungkin bisa Ustaz Faiz. Ya, Terima kasih. terima kasih Ustadz Misbah atas pemaparannya terkait dengan pengertian Living Quran. Tadi sengaja kami berikan pengertian dijelaskan oleh Ustadz Misbah karena beliau ini berasal dari Darus Sunnah dan di Darus Sunnah itu ada salah seorang pakar Living Quran yang di sini kami cantumkan yaitu
Ustadz Ahmad Ubaidi Hasbillah. Selanjutnya yaitu urgensi maupun langkah-langkah penelitian Al-Quran. Ya, jika berbicara tentang penelitian, pasti seseorang ingin mengetahui apa sih manfaat dari penelitian tersebut. Maka di sini kami cantumkan setidaknya ada 4 urgensi maupun manfaat dari living Al-Quran. Nah, yang pertama, selama ini ya ketika seseorang berbicara tentang tafsir itu selalu berbicara tentang tekstual. Maka dengan adanya pendekatan kajian living Quran ini memberi ya keseimbangan antara kajian tekstual maupun kajian non tekstual atau kontekstual. Yang kedua, dengan adanya kajian living Al-Quran ini dapat digunakan sebagai dakwah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, agar di dalam kehidupan sehari-harinya dia bisa mengamalkan Al-Quran ya dengan totalitas. Ketiga, ya selain dari lingkungan masyarakat, lingkungan akademisi pun ya kajian ini sangat membantu dalam pengetahuan tentang ayat maupun hadis yang telah hidup atau beredar di masyarakat, atau istilah Ahmad Ubaidi tadi, Al-Quran Al-Hay atau Al-Hayatul Quran ya. Adapun secara praktis penelitian ini penting untuk memastikan tiada sesat di antara adat-adat Al-Quran yang telah diterapkan di masyarakat kita. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian Al-Quran. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, terkait dengan langkah-langkah penelitian ini ada banyak pendapat pakar tentang cara meneliti living Al-Quran. Nah, di sini kami cantumkan salah satunya. Ya, yang pertama yaitu mengkaji teks-teks Al-Quran dengan menggunakan sumber riwayah, sebagaimana yang dilakukan ketika mengkaji tafsir di masyarakat secara umum. Hal seperti ini penting untuk dilakukan karena ya agar praktek yang dilakukan ini memang sesuai dengan nas atau sesuai dengan pandangan Al-Quran maupun hadis, kalau misalnya living hadis. Yang kedua, melakukan kajian living Al-Quran agar mengetahui bagaimana cara masyarakat dalam mengamalkan nilai Al-Quran. Jadi dari praktisi yang telah terjadi di masyarakat sosial ini dikaji pengamalannya. Jika hal tersebut sesuai dengan nas Al-Quran, maka proses analisisnya selesai. Tidak perlu langkah yang ketiga. Akan tetapi jika pengamalannya tidak sesuai dengan nas Al-Quran maupun hadis, maka ada cara selanjutnya, yaitu 3, membuat fenomena baru yang sesuai dengan teks Al-Quran agar dapat menghidupkan Al-Quran sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya, ya, tadi telah dijelaskan tentang langkah-langkah penelitian Al-Quran. Ada yang harus diperhatikan sebagai peneliti ketika ingin memakai metode penelitian living Al-Quran. Yang pertama, perlu digarisbawahi Al-Quran bukan mahasiswa wahyu saja. Ia ini cenderung masuk ke dalam bidang sosial kemasyarakatan. Maka kenyataan ini menuntut kehadiran ya pandangan positif yang memiliki karakter material, pengalaman, dan kuantitatif. Artinya, ia harus didasarkan pada pengalaman-pengalaman manusia dan fenomena-fenomena sosial yang objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, ia juga bersifat rasional. Nah, ini jadi penting mengingat ia sendiri bukan wahyu yang seringkali supranasional. Salah satu tugas utama kajian living Al-Quran adalah ya mendefinisikan apa yang telah terjadi atau realitas sosial yang kompleks dan multidimensional ke dalam suatu konsep. Bukanlah perkara mudah tentunya hal ini, karena untuk merumuskan konsep dari realitas dan gejala sosial dalam bagasi keagamaan, terutama dalam penggunaan Al-Quran sebagai lensa optiknya, maka seorang peneliti harus mengenali seluruh aspek yang menjadi indikasi dari realitas sosial yang telah terjadi tersebut, untuk kemudian diimajinasikan maupun diabstraksi sedemikian rupa menjadi sebuah formula. Dari formula ini dapat disebut konsep atau konstruksi logis yang dihasilkan tersebut sangat berpengaruh kemudian pada struktur data dan hasil penelitian. Baik penelitian yang sudah dilakukan maupun penelitian yang akan dibangun dari konsep tersebut.
Maka berdasarkan hal ini, perpaduan antara peneliti dan pelaku budaya sebagai subjek yang diteliti menjadi penting dalam ilmu living Al-Quran. Dari perpaduan intens inilah lahirlah dua aliran dalam kajian ilmu ini, yaitu strukturalis dan fenomenologis. Aliran strukturalis yang cenderung berparadigma makro memandang bahwa yang memiliki otoritas untuk mengonsep realitas sosial berbasis Al-Quran adalah peneliti dengan kepakarannya terhadap wawasan yang menyeluruh tentang objek yang diteliti. Adapun aliran kedua yaitu yang sering disebut juga aliran interaksionis dan berparadigma mikro yang memandang sebaliknya bahwa penghayat kebudayaan dan pengamal tradisi yang paling berhak merumuskan konsep budaya yang mereka amalkan sendiri. Nah, jadi intinya ada dua pandangan ya tentang yang bisa merumuskan living Al-Quran ini. Yang pertama ada yang mengatakan peneliti, yang kedua ada yang mengatakan masyarakat yang telah melakukan hal tersebut yang paling pantas untuk melakukan penelitian ini. Nah, peneliti fenomenologis hanya sebagai perumus konsepsi tersebut secara verbal. Dalam istilah yang lebih populer, aliran strukturalis adalah peneliti yang mempelajari tentang masyarakat, sementara aliran fenomenologis adalah peneliti yang belajar dari masyarakat. Sebagai sebuah bidang ilmu sosial keagamaan yang memiliki berbagai pandangan, baik itu gabungan wahyu, positivistik, dan naturalistik, ilmu living Al-Quran memiliki kekhasan yang tidak dapat dimiliki oleh ilmu-ilmu lain. Makanya secara eksplisit, Ubaidi Hasbillah merumuskan 4 kode etik peneliti ilmu living Al-Quran yang termasuk bagian dari ilmu sosiologi antropologi. Pertama, empiris atau pengalaman. Kedua, teoritis. Ketiga, kumulatif. Dan keempat, emis, artinya data yang dan kebenaran yang diperoleh mengacu kepada subjek yang diteliti atau narasumber, bukan kepada peneliti. Mungkin terkait dengan contohnya akan dijelaskan oleh Habib Abdullah. Kepadanya kami persilahkan. Silakan, Bib. Baik, terima kasih. Untuk melanjutkan atas pembahasan masalah pendekatan living Quran ini adalah saya mengambil sebuah contoh, yaitu living Quran dalam tradisi lekoran kalangan Arab Palembang. Tradisi lekoran ini memang merupakan salah satu living Quran yang berkembang di kalangan Arab Palembang. Memang tradisi ini dilakukan setiap tahun, lebih spesifik itu terletak pada tanggal 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana ada seorang anak, terkhusus untuk orang yang nikah itu lebih diprioritaskan, dia mengantarkan makanan berbuka puasa ke rumah orang tua atau mertuanya. Kalau kita lihat melakukan dengan pendekatan living Quran dan hadis, ini adalah sebuah praktek wujud nyata dari ajaran Islam yang menjelaskan tentang pentingnya berbagi, mempererat silaturahmi, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dari pengamalan tradisi ini, kita bisa lihat bahwasanya landasan yang diterapkan itu adalah ayat yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa minas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayat ini menegaskan skala prioritas di dalam berinfak. Siapa duluan yang harus kita utamakan, siapa yang kita berikan terlebih dahulu. Di sini disebutkan bahwasanya kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mengedepankan terlebih dahulu adalah orang tua. Makanya ini adalah sebagai penegasan orang tua merupakan prioritas utama dalam infak. Dan juga yang lain kepada yang lain itu bukan berarti nggak diberikan, tetap diberikan namun tanpa mengabaikan keberadaan orang tua. Dalam tradisi lekoran ini, ajaran ini dihidupkan melalui praktik nyata di mana seorang anak menyiapkan hidangan berbuka puasa khusus untuk orang tua dan mertua mereka. Selain itu juga ada hadis yang menjadi dorongan besar dalam tradisi ini. Itu adalah keutamaan memberikan makan untuk orang berbuka puasa yang berbunyi man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Yang mana pahala tidak akan dikurang ketika kita memberikan makanan berbuka puasa untuk orang lain. Hadis ini diwujudkan dalam kebiasaan mengantarkan makanan berbuka kepada orang tua atau mertua. Tidak hanya dalam bentuk penghormatan kepada mereka, tapi juga untuk mendapatkan pahala ganda di bulan Ramadan. Ada juga hadis yang lain
yaitu dhahabat ta'am wa baqiya ma qaddamtum. Yang habis adalah apa yang kita makan dan yang kekal adalah apa yang kita berikan. Hadis ini menjadi dasar penting berbagi terutama di bulan Ramadan. Dan juga kalau kita lihat lokasinya, lokasi dan gambaran pengamal tradisi adalah tradisi ini berkembang di Palembang secara khusus, terutama di kalangan Arab yang menetap di kota tersebut. Tradisi ini memang sudah berlangsung beberapa generasi, diwariskan secara turun-temurun dari keluarga ke keluarga lainnya. Pola yang dilaksanakan adalah pertama suami memberikan uang kepada istri untuk membeli bahan makanan. Yang kedua istri menyiapkan makanan berbuka puasanya dengan berbagai macam menu. Terus juga makanan dikirimkan ke rumah orang tua atau mertua sebelum waktu maghrib. Dan anak-anak dilibatkan dalam proses pengantaran ini untuk tujuan edukasi dan bisa melestarikan tradisi ini ke generasi berikutnya. Dan juga kalau kita lihat pola dan model prakteknya adalah lekoran bentuk ritual sosial yang dilakukan secara turun-temurun setiap tahun. Dan juga kalau secara perilaku sosial memang dilakukan secara individu atau keluarga kecil yang biasanya hanya melibatkan pasangan, suami istri dan anak-anak mereka, tidak bersifat massal atau komunitas. Dan juga di dalamnya terdapat unsur edukasi yang mana anak-anak sering diajak dilibatkan agar mereka juga tahu akan pentingnya tradisi ini. Terus juga ada analisis dari segi paradigmatif. Ya, analisis dari paradigmatif adalah tradisi lekoran bukan sekedar ritual doang. Berbagi makanan di bulan Ramadan bukan hanya dijadikan sebagai sebuah ritual, tapi merupakan manifestasi dari living Al-Quran. Di mana ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana tradisi ini berfungsi dalam struktur sosial dan budaya, dan dapat dianalisa melalui beberapa paradigma seperti aspek akulturasi, yang mana Indonesia juga kita tahu terkenal bangsa yang memiliki budaya gotong royong dan tradisi berbagi yang sangat kuat. Ini dilaporkan oleh WGI di edisi ke-10 bahwasanya Indonesia itu menempati 10 negara yang paling dermawan di dunia. 10 negara yang paling dermawan di dunia dengan pembagian 3 indikator utama: membantu orang asing, menyumbangkan uang ke lembaga amal, mengikuti kegiatan amalan secara sukarela. Makanya budaya ini semakin tinggi di Indonesia, diperkuat dengan masuk ke Islam ke Nusantara. Dengan adanya ayat-ayat tadi, dengan adanya hadis-hadis tadi makin kuat. Nah, dalam Islam berbagi di bulan Ramadan memiliki kedudukan istimewa. Hal ini kemudian melahirkan juga tradisi lekoran, di mana masyarakat pada saat itu memang menjadikan orang tua sebagai skala prioritas mereka di dalam berbagi, sebagaimana ayat dan hadis yang disebutkan tadi. Lalu juga bisa kita lihat bahwasanya ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi living Qurannya juga menjelaskan tentang tentang memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Di situ Nabi mengatakan, man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Terus juga ada aspek struktur sosial, yang mana di sini hidupnya tradisi lekoran dalam masyarakat keturunan Arab itu tidak terlepas dari peran besar tokoh agama dan komunitas dalam menjaga struktur sosial, baik komunitas Arabnya itu sendiri ataupun komunitas Palembangnya itu. Sejak dari dahulu para ulama dan cendekiawan Islam di Palembang sangat berperan menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi sosialnya. Terus juga kalau kita lihat, memang dari segi aspek struktur sosial, kalau kita tarik ke dalam konteks masyarakat modern, memang struktur sosial ini mulai mengalami perubahan. Dengan alasan banyaknya generasi muda yang tidak lagi tinggal dalam komunitas besar keluarga, ada juga yang mereka itu sudah berkurang mengenal tradisi-tradisi dan adat-adat Palembang. Ada kemungkinan tradisi ini malah makin berkurang. Oleh karena itu pendekatan baru itu diperlukan banget agar tradisi ini tetap relevan bagi generasi muslim saat ini. Seperti mungkin ke depannya bisa dengan cara tidak perlu berbentuk makanan, bisa pakai Gojek, GoFood dan semacamnya, agar tetap tradisi ini tetap dihidupkan karena dia mengandung ayat-ayat Al-Qur'an yang diterapkan di dalam kondisi sosial. Terus juga aspek wacana besar, kita bisa lihat tradisi lekoran ini merupakan bagian dari optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Dalam Islam kan bulan Ramadan bukan hanya nahan lapar dan haus, tapi juga bulan untuk memperbanyak amal dan berbagi. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, syahrul Ramadan syahrul muasah. Bulan Ramadan itu bulannya berbagi. Terus juga kalau bisa kita lihat adalah
menjalankan tradisi ini memiliki juga aspek hermeneutis dan filosofis. Itu orang Arab, masyarakat Palembang, bukan orang Arabnya, tapi masyarakat Palembang secara umum seringkali memiliki sebuah ungkapan bentuk cinta hati mantu ke mertua. Maksudnya adalah bentuk cinta seseorang menantu kepada mertua atau kepada orang tua dengan hal kayak gini. Ini mencerminkan bahwasanya kita ini perlu untuk memperkuat hubungan emosional dalam keluarga. Bukan hanya kalau sudah menikah, lepas sama keluarga, lepas sama mertua. Namun hal ini juga perlu ditekankan walaupun sudah menikah, kita tetap harus memiliki cinta kepada menantu, cinta kepada mertua, dan juga cinta kepada orang tua. Ini adalah simbol kasih sayang untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga. Dan juga kalau kita lihat aspek sejarah sosial, memang tradisi ini memang kalau berbagi antar keluarga itu sudah ada dari zaman Jawa kuno. Beberapa penelitian menyatakan bahwasanya ada istilah ater-ater yang ditemukan dalam Kakawin Ramayana dan Sutasoma abad ke-9 yang menunjukkan bahwasanya tradisi berbagi makanan kepada kerabat ini memang udah lama di Nusantara. Apalagi tadi kan dijelaskan bahwasanya memang Indonesia ini memiliki budaya gotong royong dan tradisi yang sangat kuat, bahkan dikategorikan oleh WGI termasuk negara yang paling dermawan katanya. Jadi memang sudah terbiasa. Hanya saja ketika Islam masuk, maka muslimin dan para ulama pada saat itu mengaitkan tradisi ini dengan ajaran-ajaran Islam, baik Al-Quran atau hadis. Pada awalnya masyarakat Nusantara memang berbagi makanan siap santap kepada kerabat, kepada orang-orang lain, kepada tetangga secara umum. Namun seiring waktu praktik ini berkembang menjadi pengiriman bingkisan dalam bentuk kemasan makanan seperti yang kita kenal sekarang dalam bentuk parcel dan hampers. Nah, di Palembang itu sendiri, tradisi lekoran ini juga dipengaruhi oleh adat masyarakat pendatang. Sebagaimana kita ketahui memang adat berbagi ini udah ada dari zaman Jawa kuno, maka karena memang di Palembang itu sangat banyak juga masyarakat yang dari suku Jawa, maka pastinya ada pengaruh dari adat-adat mereka yang telah menetap di sana selama berabad-abad. Seiring datangnya komunitas itu, komunitas keturunan Arab, tradisi ini mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam, yang kemudian menjadikannya bagian dari identitas keislaman masyarakat Palembang. Nah, maka secara kesimpulan, bisa kita tarik secara kesimpulan saja, tradisi lekoran ini memang merupakan salah satu bentuk nyata dari living Quran, di mana ajaran Al-Quran dan hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tapi kita perlu memahaminya juga dari praktik sosial, berlandaskan ayat-ayat yang ada, berlandaskan hadis-hadis yang ada, yang mana ini adalah sebuah implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Selain juga ibadah, tradisi ini juga memiliki fungsi sosial yang kuat, juga memiliki kalau kita lihat ini bukan hanya untuk mempererat hubungan secara vertikal, tapi juga hubungan secara horizontal, hablum minallah dan hablum minannas. Karena lekoran ini adalah sebuah sarana untuk menguatkan kasih sayang antar keluarga, kepedulian sosial, dan juga menanamkan kasih sayang cinta sejak dini. Namun modernisasi memang diperlukan, karena memang ini menjadi sebuah tantangan bagi keberlanjutan tradisi ini. Mobilitas sosial yang tinggi menyebabkan semakin banyak pasangan muda yang tinggal jauh dari orang tua, para perantau dan semacamnya, sehingga praktik ini memang agak sulit dilakukan secara utuh dengan bentuk tradisi yang sudah ada. Makanya perlu untuk modernisasi. Oleh karena itu, upaya pelestarian ini mungkin bisa lebih adaptif seperti memanfaatkan teknologi pengiriman makanan secara online atau juga cakupan penerimaan manfaat. Mungkin bisa lebih diluaskan juga tradisinya, bukan hanya orang tua dan mertua, tapi lebih luas lagi kepada fakir miskin dan tetangga sekitar. Dalam konteks sosial kontemporer, living Quran harus tetap dinamis dan mampu beradaptasi seiring dengan berkembangnya zaman. Tradisi lekoran membuktikan bahwasanya nilai-nilai Islam ini memang dapat tetap tumbuh hidup dalam masyarakat jika memang diterapkan dalam sehari-hari. Makanya penting bagi kita sebagai generasi muslim untuk memahami semacam dengan cara yang lebih relevan agar nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial umat dapat tetap terjaga. Mungkin penutupnya adalah konsep living Quran ini memang mengajak kita untuk memahami Al-Quran bukan sekedar teks yang dibaca. Makanya ada sebuah riwayat dari Nabi, riwayat Sayyidatina Aisyah yang mengatakan bahwasanya karena khuluquhul Quran, keseharian Nabi itu Al-Quran, layaknya Al-Quran yang dibaca, tapi kita bisa ngebacanya dari praktek kehidupannya Nabi Muhammad.
Makanya Al-Quran bukan sekedar teks yang dibaca, melainkan pedoman hidup yang memang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tadi sudah dibahas, secara bahasa Living Quran ini berarti Al-Quran yang hidup, yang mencakup baik Al-Quran sebagai sumber kehidupan spiritual, atau Al-Quranul Hayy, ataupun juga sebagai upaya menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat, seperti Ihya'ul Quran. Dalam konteks ini adalah Al-Quran bukan hanya dibaca dan dipelajari, tapi juga dihayati, diwujudkan, dan diaplikasikan dalam perilaku individu dan interaksi sosial. Sejarah Living Quran sebenarnya berakar pada praktek pengamalan Quran. Sudah ada sejak masa Nabi. Yang tadi sudah saya sebutkan. Begitu juga ada kisah sahabat yang mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai wirid. Yang ini menunjukkan bagaimana Al-Quran dihidupkan dalam praktek pribadi. Namun memang kajian formal tentang Living Quran sebagai fenomena sosial ini baru muncul ketika ilmuwan barat tertarik pada bagaimana Al-Quran memengaruhi kehidupan masyarakat muslimin. Penelitian Living Quran menggunakan metode penelitian sosial kualitatif dengan penekanan pada pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana masyarakat itu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran yang berupa tekstual itu menjadi praktek sosial. Langkah-langkah penelitian meliputi penentuan lokasinya, pendekatan deskriptif, wawancara mendalam, analisis data, dan penyajian data yang relevan. Penelitian ini penting untuk mengimbangi kajian tekstual dan kontekstual Al-Quran, serta untuk memahami bagaimana Al-Quran menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat Islam. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan ini mohon diberikan saran dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Bib atas penjelasannya. Ini itu yang kelompok kami dapat jelaskan pada pertemuan kali ini kepada teman-teman yang memiliki hal-hal yang perlu ditanyakan, ataukah makalah kami yang mungkin perlu dikritisi, diberi saran ya, yang bersifat membangun, kami persilahkan dengan hormat. Saya mengawali dulu. Silahkan Ustaz Jamal, mau bertanya ya. Assalamualaikum. Silakan Ustaz Jamal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali untuk didiskusikan. Cuma saya mensoroti dari segi bahasa ini, istilah yang benar itu Living Quran atau Al-Quran Living atau Live Al-Quran. Saya lagi bertanya-tanya, kalau saya dulu ingat ada contoh begini. Ada namanya misalnya ada contohnya gini. Boring man sama bored man gitu kan. Kan dua makna yang berbeda itu. Kalau diterjemahkan, kalau boring man itu laki-laki yang membosankan. Kemudian kalau bored man laki-laki yang bosan gitu. Kan dua makna yang beda. Sama seperti tadi, Living Quran atau Quran gitu. Living Quran berarti makan Al-Quran. Kalau pakai ede Al-Quran yang hidup. Nah, yang dimaksud gini. Gimana Pak Makalah? Pas saya Ya, salah ini kali gini. makasih Ustaz Jamal atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya ya. Secara sepintas itu seakan-akan berbeda gitu kan. Seakan-akan sama gitu karena katanya yang mirip. Akan tetapi jika diteliti dari secara mendalam tentang kata-katanya, ternyata kata-kata ini berbeda. Ini ternyata pernah dibahas oleh Baidi Hasbillah Ustaz Jamal Ya, di dalam bukunya Living Al-Quran. Jadi beliau berpendapat ketika menjelaskan definisi Living Al-Quran, bahwasanya Living Al-Quran itu tidak lepas dari dua hal. Menurut beliau, ya mungkin untuk pakar lain ada yang mengatakan
yang berbeda. Tapi menurut beliau ketika membahas tentang living Al-Quran itu tidak tidak lepas dari dua hal ini. Al-Quran yang hidup dan menghidupkan Al-Quran. Makanya istilah itu semuanya mencakup living Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arabnya kan Al-Quran Al-Hayy atau Hayy Al-Quran gitu kan. Jadi kajiannya ini semuanya termasuk ke dalam living Al-Quran. Kalau menurut Ubaidi Hasbillah. Mungkin kalau menurut pakar lain ada mungkin yang berpendapat lain, misalnya living Al-Quran itu Al-Quran yang telah hidup. Jadi menghidupkan Al-Quran tidak masuk ke dalam living Al-Quran. Tetapi saya pribadi lebih setuju dengan pendapat dengan Ubaidi Hasbillah. Mungkin itu saja. Mungkin ini Ustadz Misbahul Khoir yang mungkin interaksi beliau dengan Ustadz Ubaidi lebih banyak, bisa memberi Nggak, nggak, mungkin saya juga ini ya, apa, sedikit, ya benar apa yang saya kira udah cukup jelas juga tadi dari Ustadz Faiz, tapi eh ini kan soal apa ya, kita berangkat tadi dari pengertiannya dulu kan. Memang secara praktik itu yang dimaknai itu living Quran itu sebagai, ya itu dia the living Quran, bukan living the Quran. Jadi yang jadi basis tuh bagaimana Al-Quran itu hidup, Al-Quran Al-Hayy gitu, bukan Ihya Al-Quran gitu. Itu yang apa, yang mendominasi kajian living Quran gitu. Nah, namun ternyata ketika misalkan dilihat dari bahasanya gitu ya, itu ternyata bisa dimaknai juga living the Quran gitu. Mengupayakan untuk menghidupkan Al-Quran juga gitu. Karena objektifnya sama, dari dua hal itu objektifnya sama. Objektifnya itu ya, jadi living the Quran through through the living through the living Quran. Menghidupkan Quran melalui kehidupan apa, melalui Al-Quran yang hidup gitu. Karena apa ya? Nah, mungkin saya juga cukup paham gitu apa yang dimaksud Jamal, karena belakangan ini kalau kita tadi baca judul-judul penelitian yang hadir soal living Quran gitu, itu makna Ihyaul Quran atau living the Quran cenderung direduksi gitu. Yang banyak berkembang itu ya living the Quran. Nah, kemudian Ustadz Ubaidi mungkin membawa wacana baru gitu, karena memang di ranah pengertian dia bisa dimaknai sebagai itu juga, dan itu nggak masalah ketika dimaknai sebagai itu gitu. Karena dia saling berkaitan dua-duanya gitu. Iya. Mungkin gitu. Artinya teknis penyebutannya living Quran, tapi maksudnya dua tadi ya. Iya. Sebab setahu saya kalau analisa pakai bahasa Inggris itu kan itu tadi, ah, kalau diartikan living Quran, kalau menurut hemat saya itu menghidupkan Quran gitu. Kalau Al-Quran yang hidup itu bukan pakai ing begitu, pakai past participle. Setahu saya kayak tadi knowing man sama annoyed man itu kan beda maksudnya. Beda boring time sama bored time kan beda gitu. Kalau setahu saya gitu. Tapi Soalnya kalau kalau yang dimaksud pemakalah itu living Quran meliputi dua aspek tadi yang nggak jadi masalah, itu cuma sebatas apa namanya, bahasa teknis ya, penamaan aja. Terima kasih. soalnya ini Ustaz juga. Soalnya kan tadi telah dijelaskan terkait langkah-langkahnya itu kan. Kalau misalnya kan ada eh, praktik masyarakat itu yang ternyata tidak sesuai dengan nas, kan di situ kan langkah ketiga mengubah praktiknya. Nah, jadi itu kan pengamalan dari menghidupkan Al-Quran yang baru gitu kan. Karena yang lama ini ternyata tidak sesuai Al-Quran. Jadi pengamalannya itu sangat berkaitan, Ustaz Jamal. Ini itu. Baik, baik, terima kasih. Saya cuma bertanya itu saja. Terima kasih. Ya. Berarti jadi ada dua aspek gitu kan, maksudnya kayak antum kan. Hanya Ya. setekali berarti itu istilah saja, ya, istilah yang itu kan gitu ya. Tapi itu dari bahasa Inggris saja mal. Mungkin apa ya? Ya kalau Karena dia sebagai gerund gitu kan. Jadi verb ing-nya itu tetap, maknanya tetap kata kerja gitu. Maka living Quran kalau sebagai gerund ditambahin ing itu, ya, dia tetap karena melengkapi. kalau sebagai jaran kan mestinya menghidupkan tuh. Yap, Jaran itu yap. kan ya kan begitu, menghidupkan Al-Qur'an kan, makanya saya kritisi. Kalau disebut jaran berarti itu kan dia sebagai apa namanya? eh, Al-Qur'annya itu sebagai maf'ul bih atau objek. Tapi Ya. jaran ini meskipun dia noun, tapi dia bisa membutuhkan eh, membutuhkan membutuhkan objek. Jadi dia, Tapi dia sama kalau dia sama kayak charming man gitu loh.
Ya Orangnya kalau pesona, kalau charming gitu. diartikan tadi misalnya live pakai bentuk-bentuk partisipal, berarti kan maknanya Al-Quran yang hidup gitu. Sama seperti kayak saya bilang tadi boring time sama sama bored time itu kan maknanya beda gitu. Tapi itu istilah cuma istilah bahasa Inggris saja. Ya, terima kasih Pak Makalam. Silakan yang lain. Teman-teman yang Boleh, lain, boleh ikutan. silakan. Dan saya. Ya, Bismillah. Makasih waktunya. Kalau nyimak tadi pemakalah menyampaikan mengenai sejarah munculnya Living Quran ini, eh, munculnya kurang lebih abad atau tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an lebih muncul, mulai dijadikan satu metode ya. Ini munculnya dari Muslim atau cendekiawan Indonesia atau ilmu apa ada memang dimunculkan udah lama misalnya dari Barat. Kalau misalnya dari Indonesia penamaannya kenapa pakai bahasa Inggris gitu ya? Enggak bahasa Arab atau enggak menggunakan bahasa Indonesia. Barangkali ada latar belakang dari pemberian istilah tersebut secara historisnya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Ustaz Deden. Ustadz Misbah mungkin bisa membantu untuk jawab Ustadz terkait dengan pertanyaan Ustadz Deden. Mungkin ini kan kalau rada ngawur, ingetin nggak apa ya? Mohon maaf. Kayaknya ini apa? Ya itu secara mungkin ya, secara kalau kita bicara ilmu pengetahuan tetap ya. Pada akhirnya kiblat kita kan kiblat kita ke barat gitu. Dan misalkan dia berhasil menawarkan konstruksi yang baik gitu. Ya abad 17 itu kan ketika munculnya katanya abad pencerahan itu. Nah, terlepas dari itu gitu. Kenapa kemudian tetap living Quran barangkali gitu karena saat itu kan workshopnya itu kan 2005 itu di UIN Sunan Kalijaga gitu karena barangkali ini mah barangkali gitu barangkali ya memang apa istilah yang tepat tuh mungkin ditemukan di sana gitu mungkin secara apa ya secara kalau kita bicara kan nggak ada yang sebenarnya lahir begitu saja gitu nggak serta merta gitu tapi mungkin perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk kemudian mencapai satu formula living Quran ini berangkat dari perangkat-perangkat barat gitu atau mungkin juga secara politik atau secara kedekatan gitu ya UIN Sunan Kalijaga juga kan deketnya sama McGill gitu. UIN Sunan McGill kadang kita kalau ngeledek-ledek gitu. Jadi mungkin ada semacam apa keterikatan dan dia jadi kebarat-baratan gitu. Dan ya secara apa objektivitas keilmuan saya rasa nggak ada masalah gitu. Dan ya dia pertama kali diperbincangkan tuh lewat itu tadi yang Hedi itu di workshop yang diadain. Tapi tetap kajiannya masih terbatas banget ya itu tadi masih masih melebar dan perlu didadar terus gitu. Sampai kemudian akhirnya ilmu-ilmu itu lebih spesifik ada ilmu living Quran. Awalnya kan dia living Quran hadis gitu. Dan dadar akhirnya dia jadi formula-formula yang lebih lebih pakem gitu. Sampai ada dua aliran yang tadi dijelasin sama Ustaz Faiz. Mungkin gitu Ustaz, saya nggak tahu jawab atau enggak. Mungkin memang Habib, sebagaimana yang dibilang oleh Ustadz Misbah tadi, memang penamaan dari apa namanya penamaan pakai bahasa Inggris Living Quran ini terinspirasi dari apa namanya tradisi akademik secara global ya. Memang banyak diskursus akademik yang memang menggunakan bahasa Inggris apalagi yang kontemporer gitu. Jadi memang itu alasan yang saya rasa alasan utamanya. Dan juga kalau dibilang dari Barat, memang peneliti Barat itu sebelum itu sudah berusaha untuk meneliti bagaimana Al-Quran dipraktikkan secara tradisi. Hanya saja sebagaimana tadi disampaikan juga formula-formulanya, terus juga patokan-patokan itu belum mereka temukan. Nah, barulah ketika tahun 2005 benar-benar dirancang dan dijadikan sebuah diskursus ilmu gitu. terima kasih Bib atas tambahannya yang menurut saya sudah sangat mewakili jawaban dari kelompok kami. Mungkin Ustadz Deden masih belum puas atau ada pertanyaan lagi atau bagaimana Ustadz? Cukup sih apa-apa. Hanya tadi kalau misalnya dikaitkan dengan Barat mengenai keilmuan ini, apakah saat itu ya living keilmuan itu sudah terkait dengan living Qurannya atau living yang lain? Kalau misalnya ke living Quran, ulama barangkali karena ini kan kalau misalnya tadi ada latar belakang keilmuan Barat tadi, apakah keilmuan Muslim yang memunculkannya? Barangkali ada nama yang bisa disebut.
Kalau keilmuan Muslim, Ustadz Deden tadi kan telah disebutkan saat Al-Quran Al-Hayy, Hayy Al-Quran itu istilah ininya, istilah dari dunia Arabnya gitu. Tapi yang lebih terkenal di akademisi Living Quran gitu. Mungkin Ustadz Deden. Oke, gak cukup, cukup. Eh, Karena mungkin itu semacam ini ya, dia kan karena itu kan ilmu ini kan metodologi gitu kan, metodologi yang gabungan dari disebutnya ada positivistik, naturalistik, wahyu juga gitu. Barangkali tokoh-tokohnya kalau pengen coba dikaitin gitu ya, ya para sosiolog atau antropolog yang juga kemudian dia wah, wah ya dia kaya juga akan pemahaman Al-Quran gitu. Dan akhirnya dia bisa bisa lebih apa perangkat-perangkatnya lebih banyak gitu. Karena dia metode yang ilmu gabungan itu tadi, gabungan dari dia ilmu sosial masyarakat, antropologi masuk di situ gitu. Jadi ya mungkin kalau secara kebetulan saya juga kurang tahu ulama apa yang banyak melakukan atau yang banyak bahas itu gimana, tapi itu sebagai metode penelitian bisa dikaji digunakan Pak misalnya aja gitu dan ya mungkin kayak gitu. kayaknya kalau misalnya udah bahas tentang penelitian, memang nama-namanya udah ke Arab-Araban ya. Seperti misalnya hermeneutik kan, itu kan ke Arab-Araban. Misalnya kontekstual itu kan, ini ke Inggrisan gitu. Salah, mohon maaf. Jadi kalau udah masuk ke ranah metode penelitian, kayaknya namanya emang biasanya ke Inggris-Inggrisan gitu kan. Kayak kontekstual, tafsir kontekstual, tafsir hermeneutik sama dengan ini tafsir Living Al-Quran gitu. Soalnya kan seperti yang Ustadz Zakaria bilang, kita dikala metode penelitian sama orang-orang Inggris. Siap, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ustadz Deden. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau diberi saran. Berarti saya menambil contoh tadi yang dikemukakan Habib itu menarik sekali di 10 hari terakhir bulan Ramadan ngasih kantor makanan ya Rip. Ke berarti kan itu apa ya fenomena dulu yang sudah ada di masyarakat Palembang ya kan yang sudah berjalan kemudian dicarikan dasar atau dalil Al-Qur'annya ya gitu kan. Itu namanya kalau seperti itu menghidupkan Al-Quran atau Al-Quran yang hidup kalau gitu. Karena kan memang kalau nggak salah, mohon dibantu juga Ustaz Faiz atau Ustaz Misbah, kajian Living Quran ini kan bukan hanya membahas dari apa namanya Al-Quran, bukan hanya membahas daripada menghidupkan Quran, tapi juga terkadang meneliti bagaimana Al-Quran itu bisa hidup di tengah masyarakat. Nah, yang saya kaji itu adalah termasuk daripada kehidupan yang sudah ada di Al-Quran, diteliti fenomena ini berlandaskan bagaimana ternyata ada landasan Al-Qurannya. Ya, berarti fenomena itu dibenarkan oleh Al-Quran gitu kan? Ya. Saya rasa mungkin gini Tat. Apa Gimana gimana? ah mungkin pertanyaannya jadi lebih seru gitu. Kita misalkan tadi kan dimunculin sama Ustaz Ais sebenarnya di presentasinya. Ada dua aliran, ada aliran yang apa tadi itu? Aduh, 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 aduh. Ada Alif. aliran yang strukturalis, anak fenomenologis kalau nggak salah gitu ya Oh tadi ya. gitu ya. Terus. Yang strukturalis kan dia dia yang peneliti sebagai subjek gitu. Jadi dia yang apa dia udah ya masyarakat atau fenomena sosial itu jadi objek gitu. Dia yang udah punya rumusan sendiri gitu. Masyarakat tinggal fit atau enggak nih. Dia makanya kalau tadi istilah to learn about people gitu. Nah, yang kedua itu kan tadi yang apa fenomenologis. Dia cenderung ya dia cenderung jadi subjek bahkan bukan si peneliti tapi gimana fenomena sosial atau masyarakat itu sendiri yang jadi subjek gitu. Yang peneliti cuma apa perumus secara verbal aja gitu. Itu mah udah hadir gitu. Yang dia tadi kalau tadi bahasa to learn from people gitu. Nah, kalau dari dua itu ya, saya rasa apa penelitian yang tadi dibawain Habib gitu, itu cenderung uh, to learn from people. Dia hanya melakukan pembacaan gitu, dan itu jadi menarik justru yang fenomenologis gitu. Dia malah esensial, dia nggak mendidik masyarakat gitu kan.
tapi dia membaca apa yang udah terjadi, terus oh, ternyata ini bagian dari living sunnah apa, dan dan akhirnya jadi informasinya secara verbal itu gitu, yang menurut saya cenderung kajiannya, kalau tadi ada dua pembagian aliran, kalau yang kedua itu cenderung yang di fenomenologis gitu. Karena dia apa, mungkin dia nyari data-datanya dulu dari ini, terus baru kemudian oh kayak gini ternyata bagian dari Al-Quran juga gitu, yang dia tadi ya salunakan dahulukan orang tua kali wali al gitu tadi kan, berangkat dari situ ternyata gitu. Mungkin mungkin itu. Moderator, Gimana Ustadz Jamal? moderator, Baik, Silahkan baik. Syekhul Asmi. izin sedikit menambahkan apa Ya. yang dipertanyakan oleh Ustadz Jamal. Pertama, ihya Al-Quran ataupun living Quran, kemudian menghidupkan Al-Quran, atau istilah Al-Quran Al-Hayy, Al-Quran yang sudah hidup. Yang disampaikan oleh Habib itu bisa dikatakan adalah Al-Quran Al-Hayy, Al-Quran yang sudah hidup, ataupun hadis yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka ada dua, sebelum saya berangkat ke sana untuk menjawab, dua golongan orang yang menerima, yang menanggapi dua keilmuan ini. Pertama, yang menolak secara mentah-mentah, yang kedua menerima. Tapi saya termasuk moderat dalam hal ini. Yang menerima tentang hal ini, apa kalau tentang living Quran, menghidupkan Al-Quran itu dengan contoh yang Habib sampaikan, dia tidak masuk. Tapi kalau dikaperkan living Quran itu adalah Al-Hayy Al-Quran ataupun Al-Quran Al-Hayy, Al-Quran yang hidup maupun menghidupkan Al-Quran, kalau secara itu definisinya nggak ketemu. Tapi kalau di situ ada pertama melihat, kalau kita sebagai peneliti, maka dia disebut ihya Al-Quran. Kalau kita sebagai peneliti, maka dia disebut dengan Al-Quran Al-Hayy. Meneliti Al-Quran itu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita yang menghidupkan, maka dia disebut ihya Al-Quran. Kalau dalam keilmuan, memang dalam buku Ustadz Ubaidillah memang dikatakan begitu. Tetapi lebih spesifiknya ke sana. Kalau terkait sejarahnya istilah living Quran, kalau istilahnya living ya dari barat. Tetapi dalam budaya menghidupkan Al-Quran ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah itu merupakan adalah living Quran, menghidupkan Al-Quran. Jadi sejak zaman Rasul, sahabat, bisa kita contoh Umar bin Khattab. Istilah salat tarawih itu ataupun qiyamul lail itu kita katakan Rasul melakukannya, tetapi tidak, walaupun tidak terus-menerus ataupun tidak mewajibkannya, dihidupkan di zaman Umar bin Khattab. Itu merupakan ihya al-hadis ataupun ihya sunnah. Jadi tergantung kita apakah kita membuat Al-Quran itu apapun hadis itu menjadi hidup, atau kita sebagai pengkaji. Maka dalam keilmuan metode penelitian ataupun pendekatan penelitian, dia masuk kepada pembahasan living Quran. Gitu. Jadi sebagai tambahan dari saya cuman itu, ihya Al-Quran ataupun Al-Quran Al-Hayy itu berbeda. Ketika kita jadi bagi peneliti, maka dia disebut dengan Al-Quran Al-Hayy. Karena kita meneliti, melihat apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi kalau kita sebagai yang menghidupkan Al-Quran itu ataupun menghidupkan hadis, itu disebut dengan ihya Al-Quran wal hadis. Saya rasa begitu.
sebagai tambahan. Terima kasih Ustadz Azmi atas tambahannya untuk menjawab pertanyaan Ustadz Jamaluddin. Eh, Gimana Ustadz Jamal? Udah puas antum? Oh, baik, sudah bagus, sudah terpuaskan. Aduh, mengandung makna ganda ini. Oh, Terpuas. makanya kan Ustaz rebahan Azmi, saya mau bertanya Ustaz Azmi. Itu tadi kan ada dua istilah tuh yang diistilahkan sama Ustadz. Nah, itu kedua-duanya termasuk dari Living Quran apa gimana Ustaz? Maksudnya dua-duanya bisa disebut sebagai Living Quran atau salah satu dari yang kedua itu gitu. Gimana Ustaz? Masuk dalam pembahasan the living Quran masuk. Kalau antum ngambil jurusan ulumul hadis, ilmu hadis, nanti masuk lagi ke living al hadis ataupun ihya as-sunnah. Dia masuk ke sana. Jadi dalam keilmuan itu dia masuk karena itu dia dalam pendekatan tafsir ataupun metode penafsiran dia disebut dengan living Quran. Karena kita kaji Quran maka dia disebut dengan living Quran. Istilah orang Arab disebut dengan ihya al-Quran. Istilah ini ada dalam kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama. Istilah yang dibuat oleh Imam Ghazali. Tetapi budaya menghidupkan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Rasul, sahabat, tabi'in, salafus soleh, sampai kita sekarang ini. MTQ pun juga merupakan bagian dari living Quran, the living Quran. Tetapi bagian mananya living Qurannya yang tadi. Kalau kita sebagai peneliti, dia masuk kepada Al-Quran Al-Hayy. Al-Quran yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau kita sebagai praktisi, pelaku menghidupkan itu, maka dia disebut dengan Ihya Al-Quran. Gimana Ustadz? Begitu. Ya Ustaz, berarti kajian-kajian yang ada di masjid gitu kan kayak kajian subuh, kajian maghrib itu kan secara tidak langsung membahas tentang ayat-ayat Al-Quran itu termasuk dari Living Quran juga nggak? Kan ada juga banyak majelis, contohnya kayak majelis Jamal gitu kan. Iya. Ya, semua kita dikatakan living Quran. Bahkan tahlilan saja kata orang. Makanya tadi dua kelompok yang muncul. Ada yang menolak secara mentah-mentah. Dikatakan nanti masuk bid'ah. Ada yang mengatakan ini merupakan adalah ihya Al-Quran wal hadis. Tinggal kalian saja menyikapinya bagaimana. Majelis Jamal udah pasti. Siap Iya. Ustaz, syukron. Paham Ustaz, Masya Allah penjelasannya. Majelis Jamal luar biasa itu, banyak jamaahnya. Amin, amin. Ya, teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan, di kritik saran. Mungkin yang akhwat belum ada yang nongol nih. Mungkin ada yang ingin bersuara akhwatnya. Diinjak dulu kakinya biar suara. Mungkin Ustazah Nanda kebetulan memang orang Palembang juga. Oh iya, ya itu hebat ahli Al-Quran itu, hafizah itu. Ustaz Anda. Ustaz Anda mungkin ada pandangan yang lain gimana tadi terkait contoh yang diberikan oleh kelompok kami terkait dengan living Al-Quran. Mungkin ada pandangan Ustaz Anda, silahkan. Nggak ada ya, berarti udah ini. Teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Mumpun yang permakala ini Habib, ya bisa diluruskan sama beliau sekaligus menambah wawasan.
Jadi itu ada dua pembahasan berarti yang dimaksud tadi ya. Kalau dijelaskan sama Ustadz Asmi itu kan makalah judulnya kan Living Quran, tapi kajiannya ada dua tadi itu kan. Ya, kalau nggak salah. Di awal saya tanyakan tadi hanya istilah teknis yang dipakai adalah Living Quran gitu ya. Iya. Bukan bukan living mandiri, bukan. Kalau living mandiri nggak ada engnya. Baik. Dia dia masuk dia masuk dalam pembahasan living the Quran, Ustaz. Mungkin yang ini yang bisa didiskusikan ini terkait dengan apa konsep fenomenologis yang tidak sesuai dengan nas. Mungkin saya mau minta pendapat teman-teman semua supaya ini. Kan tadi contoh dari Habib kan sesuai dengan nas. Gimana kalau misalnya konsep fenomenologisnya tidak sesuai dengan nas? Misalkan dalam suatu daerah ada yang memakai jimat-jimat misalnya kan. Nah, artinya dengan jimat itu dia yakin gitu. Dia yakin untuk misalnya yakin ujian, yakin apa dengan jimat keberuntungan itu. Mungkin saya mau minta pandangan teman-teman sekalian terkait dengan ini. Kan tadi kan ini contohnya sesuai dengan nas gitu kan. Jadi nggak ada kontradiksi. Kalau tidak ada nas dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Malik, semuanya menurut saya seluruh ulama yang jujur ya itu sepakat kalau tidak ada nas baik Al-Quran maupun hadis, sepakat itu tidak diperbolehkan terkait ibadah ya. Maksud ulama yang jujur gimana Ustaz Khair-Azmi? Ya ada ulama Berarti ulama ada yang nggak jujur kalau gitu. Aduh. ada ulama dia membuat dalil yang baru untuk kepentingan dunia kan, itu lama tak jujur ya. Bahasa halusnya kan ke sana ada. Iya, maksudnya kan kalau misalnya menolak kan ini udah jelas gitu kan nolak, tapi cara mengubah fenomenologisnya gimana gitu kan? Seperti tadi, Itu sepertinya Habib itu yang paham cara mengubahnya. ya, Enggak, kebetulan kita kan Ustaz Faiz ini kita sebagai pemakalah ingin apa namanya bertanya gitu kepada teman-teman. iya Karena kan maksudnya dari segi pemakalah kita tadi kan tadi udah selesai katanya. Iya kan makanya kita tanyakan ke Ustaz Khair-Azmi. kita pemakalah yang nanya gitu kan. Soalnya ntar Dia yang antum tanyain kan yang tidak ada nasnya, Ustaz. Saya udah jawab. Kalau tidak ada nasnya, semua kita sepakat tidak diperbolehkan. Tapi Saya kalau rasakan dicari kalau memang kajiannya Living Quran itu kan membahas tentang menghidupkan Al-Quran atau hadis atau juga melihat fenomena yang memang di situ oh ini ada fenomena nih dicek diteliti apakah ada unsur Quran dan hadisnya. Ketika diteliti ternyata tidak ada, saya rasa nggak bisa masuk ke dalam ranah Living Quran dan hadis. yang dijawab oleh Habib itu saya sependapat itu Ustaz Faiz. Yang penting kalau ada Al-Qur'annya ataupun hadisnya dia masuk. Kalau tidak ada ya berarti tidak masuk. Tapi tetap menggunakan metodologi pendekatan kajian Living Quran dan hadis gitu. begini, Bib. Tadi kan ada langkah-langkah penelitian tuh yang ada 3 yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama mengkaji teks Al-Quran. Ini pemakalannya ke pemakalan jadi. Supaya hidup aja gitu kan, soalnya udah nunggu 20 detik Siap. ada. Boleh saya deh. Bikin makalah. Iya. Biar tetap materi pemakalah boleh ya? Apa? Boleh saya bertanya lagi. Oh ya, siap Ustaz Deden. Kembali ke materi, kembali Ya. ke laptop. Lekoran tadi nih, lekoran. Mungkin beda istilah kali ya. Kalau di kampung saya bukan lekoran sih, tapi budaya itu masih ada di Sunda gitu ya. Berbagi hampir sama gitu. Hampir sama.
anak ke orang tua, adik ke kakak dan seterusnya. Nah, terkait itu kalau di tempat tadi Lekoran, di tempat saya mungkin nggak ada nama, tapi budayanya ada. Nah, kalau dilihat yang tadi contohnya ini, kayaknya lebih pasnya secara dalil itu living hadis ya. Karena manfaat toroso iman dan kaitannya dengan berpuasa, ya, living hadis. Meskipun secara umum ya kebaikan-kebaikannya ada, dicari dalil juga ya tadi dikutip juga kan tentang berinfak dan lain-lain. Nah, yang seperti ini ingin bertanya aja. Kan secara tekstual hadis, tekstual dalil untuk berbagi di Ramadan adanya di hadis. Di Quran secara ayat yang berbagi di Ramadan secara tekstual kan juga menemukan. Nah, karena kaitannya atau yang ada dalil utamanya adalah hadis, ini bagian dari tetap dikategorikan gitu ya, tetap dikategorikan living Quran meskipun utama kaitan erat dalil yang bersentuhan dengan itu adanya di hadis. Mohon tanggapannya. Baik, untuk masalah apakah masuk living Quran dan hadis, mungkin bisa dibantu sama teman-teman. Namun saya juga sedikit perlu mengkonfirmasi ulang perihal masalah Quran ini memang ada di beberapa daerah tradisi Quran. Bahkan penamaan Quran itu sendiri itu merujuk kepada tradisi yang ada di Jawa. Yang memang bertepatan dengan tanggal 10 hari terakhir. Hanya saja literatur-literatur yang ada menjelaskan bahwasanya tradisi tersebut tidak fokus ke dalam masalah berbagi. Itu yang pertama. Kalau di Jawa Biasanya kayaknya ini likuran ya. Likur itu kan likuran. 21 ke atas. Kalau di sana Iya, lekoran. iya, likuran. Dan dia kalau nggak salah tidak fokus ke dalam masalah berbagi, tapi seperti menghidupkan malam akhir saja dengan keluar di jalan pakai obor dan lain-lain. Nah, namun di sini berbaginya. Nah, memang kalau secara global kita ngelihat bahwasanya landasannya adalah hadis. Karena dalam segi berbaginya tadi. Karena untuk ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayat Quran tentang berbagi di bulan Ramadan secara detail saya rasa memang tidak ada. Biasanya lebih ke umum. Nah, namun yang saya tegaskan di sini adalah tradisi untuk mengedepankan posisi orang tua dibandingkan yang lain. Makanya saya memasukkannya ke dalam living Quran karena dalil yang digunakan tadi awal tuh falil walidaini wal aqrabin. Karena kebanyakan orang ketika berbagi mau di bulan Ramadan atau yang lain biasa lebih fokus kepada berbagi kepada tetangga, kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada masjid. Sedangkan orang yang terkhusus orang tuanya diabaikan atau mertuanya diabaikan. Maka itu kenapa saya masukkan ini ke dalam kajian living Quran, bukan ke living hadis. Mungkin seperti itu. Adapun pembagian living Quran dan hadis mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang lain, Ustaz Faiz atau Ustaz Misbah. Ya, makasih Bib atas ininya. Yang mana argumen Habib ini kan tetap, soalnya kan tradisi di sana bukan masalah berbaginya, tapi masalah mendahulukan orang tua daripada yang lainnya, tambah tua. Kalau saya yang ingin tambahkan Ustadz Deden, perlu kayaknya digarisbawahi bahwasanya jika melihat dari konsep pengamalannya itu antum jangan membatasi gitu. Jadi cuman mau kajian living Al-Qur'an aja gitu kan. Soalnya kan kalau dilihat dari fenomenologis masyarakat itu kan kalau misalnya ayat Al-Qur'an yang bersifat am kan dicarikan hadisnya gitu. Nah, jadi kenapa di sini mata kuliahnya dinamakan living Al-Qur'an? Ya, karena kita kan ilmu Al-Qur'an dan tafsir gitu kan. Jadi disiplin ilmunya yang dipakai ilmu living Al-Qur'an. Tapi kalau dalam konsep pengamalannya itu jangan dipisahkan gitu. Seakan-akan Al-Qur'an dan hadis itu terpisah gitu kan. Maksudnya saling menguatkan gitu. Bahkan di kitab Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah, beliau mengatakan ketika dibilang living sunnah kata beliau di paragraf kedua, sunnah adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran saja tidak akan hidup katanya. Hidupnya Al-Quran adalah sunnah. Maka ketika dibilang living Quran dan hadis, atau living hadis saja, ya pastinya akan berkaitan dengan Al-Quran, kata beliau. Jadi mungkin itu Ustaz Deden terkait dengan ininya. Oke, siap. Gimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan?
Saya mau bertanya ini. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan, mungkin Saya agak pertanyaan khawatir kalau Ustaz Jamal penggunaan bahasa Inggrisnya ini. bukan masalah itu. Saya Jeren ini, jeren. ya kalau Jern itu udah semester 1 kemarin. Ana belum semester 1 saat. Ya, itu luar biasa. Baru kuliah udah semester 2, luar biasa itu. Jarang yang begitu. Bukan, ini kan kita bicara tentang metodologi. Harapannya kita bisa membuat ya kayak kemarin UTS proposal tesis. Bisa nggak pemakalah buat contoh kerjaan judul judul tesis ini dari kajian ini, bisa nggak kira-kira? Kalau bisa kan nanti saya contek dan saya garap. Bisa gitu. Kan pada akhirnya kita bukan bicara berdebat atau bertanya, tapi pada akhirnya menggiring ilmu yang kita dapati setiap kuliah itu bisa membuat kita ada inspirasi untuk menulis judul kemudian menjadi apa namanya, jadi judul tesis beneran. Kira-kira bisa dicontohkan kira-kira apa nih kira-kira? Baik, eh, kebetulan Bergamblang. memang Iya, silakan. S1 kemarin yang contoh yang di akhir yang tradisi Quran itu kebetulan memang menjadi penelitian saya ketika apa namanya tugas akhir di mata kuliah Living Quran dan Hadis. Itu memang karena memang saya orang Palembang dan juga komunitas Arab yang ada di Palembang, maka saya bawa ke dalam masalah itu. Jadi ada satu filenya, mungkin ntar saya kirimkan ke antum apa saja poin-poinnya yang perlu dilihat dan semacamnya, langkah-langkahnya. Memang memang bisa, sangat-sangat bisa, bukan hanya apa namanya dengan membaca literatur, tapi memang kita perlu yang paling penting tadi, apalagi saya ingin disebutkan sebagai urgensi dan langkah-langkahnya, kita yang perlu terjun kepada masyarakat setempat terlebih dahulu untuk melihat bagaimana cara menghidupkan Al-Quran ataupun dengan Al-Quran yang sudah hidup tadi. Soalnya kan bisa jadi ya, jadi ada contoh kalau tadi kan tradisinya likuran, mereka bilang ada tradisi apa namanya gunting kuku atau nuju bulan kan bisa gitu ya. Iya. Iya kan? Itu kebetulan memang banyak saja mal ketika tradisi tahlilan ya Oh, ada yang satu sampai 7 hari, yang 40 hari, yang setahun, ada juga yang 4 bulanan hamil, 7 bulanan. Ternyata memang udah banyak akademisi yang meneliti menggunakan pendekatan living Quran dan hadis. baik. Berarti banyak sekali ya problema itu ya. Iya, Bahkan ini Ustaz Jamal, bahkan dalam pengamalan penelitian itu dia tidak menggunakan apa ya, masyarakat tertentu. Dia menggunakan lembaga. Misalnya di lembaga ini menggunakan tradisi baca Yasin setiap malam Jumat misalnya kan. Nah, itu banyak penelitian kayak gitu. Oh boleh ya gitu ya. Penelitian jadi luas gitu, justru luas banget penelitiannya. Jadi Tapi itu gimana itu lanjut? tapi biasanya ya yang pakai penelitian seperti itu ya, itu di tarbiyah biasanya, orang-orang tarbiyah. Soalnya kalau udah bicara masalah lembaga, orang-orang tarbiyah biasanya. Misalnya di sekolah ini memakai sholat duha berjamaah misalnya kan. Kenapa kayak gitu? Apa landasannya kan? Nah, jadi dia kaji secara living Quran, tetapi dalam konsep lembaga gitu. Kalau dalam pengawalannya udah sangat banyak saja, Mas. Sebab tadi disebut itu kan ada kayak apa namanya, terlibat dengan antropologi, terus ada sosiologi gitu kan, gitu ya. Begitu ya. Dan objeknya selalu masyarakat tadi itu di makalah dibilang. Iya, Oh, memang. oh. Tapi kan di urgensi disebutkan di bagi akademisi memiliki manfaat berupa pengetahuan gitu yang terjadi di masyarakat. Jadi dijadikan disiplin ilmu. Gitu, Kalau saya angkat misalnya apa sedekah laut nganyutin kepala kerbau gitu. Gimana? Mungkin apa itu sedekah laut Itu gimana itu? apa itu? ya kan di masyarakat itu kan ada istilah sedekah Hmm, laut. Bahasanya sedekah laut. Entah oke. kalau di daerah saya itu sedekah laut. Jadi maksudnya sedekah laut biasanya masyarakat itu menghanyutkan kepala kerbau ke tengah laut, ya kan, sebagai wujud rasa syukur dan apa namanya, ya kan, kemakmuran gitu. Belakangan ini sedekah laut bukan hanya menghanyutkan kepala kerbau, ada dangdutnya.
Wah, keren, seru. Seru. Nah, berarti kan ya contoh yang ditanyakan Pak Ustadz Faiz mungkin itu kali ya. Jadi fenomena yang sudah berlaku di masyarakat, katakan ada di masyarakat itu asal Islam, tapi mungkin tidak didukung oleh Iya. Itu uh, maksud saya, maksudnya kan contoh dari Habib kan dari kelompok kami kan yang ini, yang maksudnya ada. gitu kan, yang lurus-lurus aja gitu kan. Nah, Coba kalau misalnya nah, kalau itu yang tadi nggak lurus, sudah bengkok gitu ya, contoh bengkok. Ah, saya ini Ya, kalau kita satu, melihat dari segi zohirnya, mungkin sedekah laut itu ya memang secara nampak orang pasti akan Iya, langsung membid'ahkan, mensyirikkan dan sirik kan gitu. semacamnya. Ada. Namun ternyata memang ada beberapa tokoh di Jawa khususnya, ketika dikonfirmasi akan hal ini, dia termasuk orang yang menganjurkan. Saya tahu orangnya siapa juga kebetulan. Ternyata kata beliau sedekah laut ini bukan bukan seperti bentuk kesyirikan. Ah, Namun kita kan makan hasil laut juga. Maka apa salahnya kita berbagi makanan ke laut tersebut untuk ya. menggemukkan ikan yang akan kita ambil lagi katanya gitu. Oh gitu. Kalau dari situ kan berarti ya sedekah kepada ikan. terus kenapa Cuma harus iya, istilahnya saja sedekah laut. kenapa harus kepala kerbau sedekahnya ke ikan? tanduknya Ya itu mungkin karena nggak dimakan bisa oleh jadi terumbu manusia. karang. Oh, tanduknya dari Mungkin Dan gizinya juga kan banyak ya, itu. nah Kalau paling yang problemnya itu saat dangdutnya itu. Itu kan oh, kontradiktif antara sedekah sama dangdutnya. ya, ya. Berarti dua penelitian berbeda tuh, danduk dalam laut dan sedekah laut ya. Tapi kalau misalnya ada fenomena, misalnya ada masyarakat Islam meyakinkan hitungan, tahu hitungan ya? Kayak hitungan tuh kayak Muhammad Asari, ente nggak cocok nikah sama si B. Kenapa? Ya itu begini, gitu. Nah itu kan itu fenomena juga di masyarakat tuh. Ente lahirnya ini Jumat Kliwon dia, ya kan? Nah, kan itu fenomena. Eh, Kira-kira boleh gimana? saya membawa Ya, pendapat satu, ya, teman-teman? silakan, silakan. Kan Syekhul ini Sangat diperbolehkan dan sangat ditunggu Ustaz Azmi. Saya tuh termasuk orang yang berdiskusi dengan tokoh-tokoh ya, yang teman-teman yang ke sini ya. Tapi apa namanya Ke itu? sini kemana Ustaz? Mungkin bisa diperjelas. Ya tokoh ahli budaya lah, bahasa halusnya kan ke sana. Berarti kan Cak Jadi Nun kalau gitu. kalau kata beliau mengacunya kepada Nabi Nabi Adam alaihi salam, anaknya Khobil dan Habil. Khobil mensedekahkan hasil pertaniannya itu kan kepada Allah tujuannya. Cuman kan diletakkannya kan di gunung tuh. Kemudian Habil pun juga motong hewan. Itu kan untuk Allah. Cuman kan diletakkannya di alam juga kan gitu. Begitu pendapatnya begitu ya. Tetapi saya tidak apa itu tidak berani mengatakan apa namanya itu menentang budaya mereka karena saya menghormati budaya mereka. Adapun tentang hal-hal yang tidak cocok mungkin itu ya kembali lagi kan. Yang kayaknya, bisa meluruskan itu kan tokoh agama di sana. kayaknya masuk Syekh Bagaimana? Kobalana ini. Jauh kayak jauh di kalau dia sampai Nabi Adam. Tapi kalau memang antum menganggap bahwasanya itu ada tradisi yang Itu pendapat bertentangan, ya. kenapa nggak antum nggak ini Ustaz? Kenapa nggak bantah lah gitu? Iya. Ketika antum sudah memiliki anggapan bahwa ini sebuah sesuatu yang memang bertentangan, Eh, saya pastinya katakan bil saya tidak hikmati wal mau'izatul hasanah itu udah pasti kesepakatan bersama. walaupun saya dalam pikiran saya ini tidak ada tidak pernah Rasul melakukan, sahabat juga tidak pernah melakukan, sepengetahuan saya, tetapi saya selalu berkacamata bahwa saya minim pengetahuan, sehingga saya tidak mampu mengatakan itu salah. Karena yang berhak itu ya pertama yang tentulah yang lebih pakar-pakar daripada hal itu. Kedua pun juga tentu ya yang tahu benar-benar apa dan ininya kan tokoh-tokoh di sana.
Tapi kan antum Tentu udah untuk diskusi sama meluruskan tokoh-tokoh itu tersebut, tidak Ustaz. langsung to the point Iya. kita kepada masyarakat ini Kalau salah, ini ulama seperti antum Ustaz, gak ada yang membenarkan batil Ustaz. Enggak, Jadi tokoh-tokoh itu kan antum udah berdiskusi dengan tokoh-tokoh tersebut. Artinya antum sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana asal muasal ini tradisi dan semacamnya. Suaranya saat belum ini kayaknya. bagaimana Habib, kurang dengar tadi Bib. Antum Bagaimana? kan sudah tadi di awal antum bilang saya beberapa kali melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh yang kesini kata antum. Arti kan antum udah melakukan diskusi dan pasti bisa membuat sebuah kesimpulan gitu. Baik dari Ya, oh ini asal muasalnya saya kayak gini dan semacamnya. menyimpulkan Karena khawatir kalau misalnya semua dengan mengatakan minim ilmu dan tidak mau mengubah sebuah atau membantahnya, ntar kita semua jadi kirodatan khosiin nih, Sat. Kayak ahlus sabat. Nah, saya kalau dipahami, kalau Habib nanya, ini jujur ya, ini dalam keilmuan ya. Kalau ditanyakan selama tidak syirik, kalau mereka menyembahkan itu untuk menyembah laut ataupun menyembah makhluk-makhluk selain Allah, itu baru salah. Tetapi kan mereka niatnya kan yang tadi, yang Habib katakan juga mereka katakan, kami sedekah untuk laut, ucapan terima kasih, berbagi, bahkan kejawen di hutan pun juga berbagi dengan makhluk-makhluk itu. Hanya saja mereka berbagi itu kepada makhluk itu. Kenapa saya tidak bantah? Karena aduh, karena putus-putus nih. Saya izin masuk, Ustaz. Saya izin masuk. Ya, silakan Ustadz Misbahul Khair. Mungkin baik lagi ya, kita ini nggak tahu, ini maaf banget. Kayaknya sebagai metodologi gitu ya, kita nggak bisa langsung bisa apa ya, dengar suara saya? Bisa ini dengar jadi suara saya? ini Tunggu, jadi Pak. sesat. Tadi Ustadz Misbah sedang Bisa berargumen. dengar suara saya? Tunggu Ustadz Asmi. Ustadz Misbah sedang berargumen. Ustadz, tunggu bentar. Ya, silakan Saya Ustadz. harus lebih apa ya, lebih terbuka lagi dan nggak sebatas objeknya. Kita ini adalah kultur atau tradisi ini sesat atau enggak. Kita nggak kayak gitu. Saya rasa metode Betul, ini tuh untuk membaca fenomena gitu. Yang betul. akhirnya ya kalau memang, dan ini kan sebenarnya apa ya, yang dilakukan lapangan gitu. Yang pertama dicari kan soal lokasi, dia ada dibahas juga, terus tradisinya apa, terus kita wawancara ke tokoh-tokoh yang ada di situ. Untuk kita harus apa ya, menurutku harus dikesampingkan dulu karena balik lagi ya, ini ada kode etik 4 itu tadi yang harus diingat juga gitu. Gimana kode etik penelitian ini gitu, kita nggak punya, kita sampingkan dulu subjektivitas kita gitu, tapi kita baca fenomena itu sebagai fenomena gitu. Sampai akhirnya jadi oh ini bisa dikaitkan dengan ini. Kalau emang ternyata nggak ada gitu, nggak sesuai dengan itu ya, kita 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 nggak bicara itu, kita bicarain sesuatu yang memang punya kaitannya aja gitu dengan Living Quran sebagai metodologi dan apa dia punya kecocokan gitu. Nah, saya lewat tadi pertanyaan Ustaz Jamal, dia jadi kepikiran juga gitu. Ada pertanyaan, saya bayangin, jadi kemarin saya baca berita gitu, di Cina dia ternyata punya tradisi 15 hari sebelum Imlek itu dia pulang. Dia punya tradisi pulang kampung juga gitu. Cuma selama 40 hari dia lebih lama dibanding kita gitu. Cutinya lebih Dia, panjang. Gitu. ya, dia punya ya tradisi itu yang migrasi gede-gedean pulang ke kampung halamannya gitu, jalanan jadi macet dan ya. Nah, misalkan gitu ya, pertama kan tadi yang kita tentuin lokasinya gitu. Pasti tentuin Cina gitu. Fenomena itu tadi saya lupa namanya gitu. Terus kira-kira bisa gak itu dikaji masyarakat yang saya nggak tahu ya, di situ mayoritas non Muslim gitu. Tapi di satu sisi secara historis gitu ya, Cina itu kan lebih dekat dari Arab gitu. Jadi maksudnya di zaman dulu yang lebih dulu masuk Islam tuh Cina dulu ketimbang kita gitu. Makanya pas Laksamana Cheng Ho kesini abad berapa? Abad 15 juga kan dia udah dia udah Muslim lebih dulu gitu. Di kita masih ya budaya kita budaya Hindu sebenarnya gitu. Tapi sekarang yang terjadi malah balik gitu. Di kita kemudian jadi mayoritas Islam gitu. Meskipun tradisi kalau kita coba lebih jeli gitu ya, tradisi itu banyak diwarnai sama tradisi Hindu sebenarnya, Hindu Buddha sebenarnya. Nah di Cina akhirnya malah yang berkembang Islam itu nggak jadi berkembang gitu. Mungkin sekarang ada minoritas yang kalau kita dulu sebelum-sebelumnya sering dengar berita Uighur gitu yang malah jadi didiskriminasi gitu kan, dia pada mengungsi kemana-mana gitu. Nah itu kan maksudnya bisa jadi pertanyaan nggak ya, apakah
ini saya lempar bola liar aja gitu. Apakah misalkan kita bisa mengkaji tradisi pulang itu tadi, Imlek itu tadi lah. Tradisi Imlek di Cina yang dia punya tradisi pulang kampung halaman ya. Ya. Basisnya adalah itu tadi, kendati dia negara mayoritas non muslim gitu, tapi dia punya historis, dia punya sejarah yang lekat banget sama Islam gitu. Karena ya itu mungkin saya nggak tahu Ustaz Jamal, mungkin kalau Ustaz Jamal meneliti itu Ustaz Jamal ke Cina terus wawancara. Nanti saya Coba, ini Ustadz Ustadz Musra, Pondok Cina itu dekat rumah Ustadz dekat. Ustadz siapa? Depok ya Depok. Berarti ini ya Ustadz Misbah, Ustadz Misbah, kalau misalnya Ustadz Misbah. di living itu kita ke lokasi itu sebagai peneliti bukan sebagai pendakwa ya berarti ya. Bukan. Itu Berarti sebagai peneliti. itu sampai ke halal haramnya itu sampai ininya enggak, maksudnya ya. Iya, Terima itu kasih. nggak masuk karena mohon maaf ya, Ustaz Rasmi, saya rasa harus lebih hati-hati gitu loh. Ini sebelumnya disebut iya, ilmu ini bagian dari ulumul hadis gitu atau ulumul Quran. Saya rasa nggak bakal ditemuin gitu. Kalau memang ada di pelajaran ulumul Quran belajar kayak gini, nyasar itu. Karena ini bukan wilayah ulumul hadis gitu. Ini kita bicara itu tadi ya, berarti ada miss di awal gitu. Ini kan metode penelitian gitu. Dan dia angkat dari hubungan ilmu-ilmu yang ilmu masyarakatan gitu. Wahyu dipahami bukan sebagai sesuatu yang sifatnya supranasional gitu, tapi dia sebagai pembanding gitu, dia sebagai elemen juga dari penelitian ini gitu. Maka nggak bisa juga dibilang ilmu ini ada di ulumul Quran atau di ulumul hadis, nggak juga gitu. Ini bukan ranah itu gitu. Ya. Gitu. Terima kasih Ustadz Misbah atas pandangannya yang sangat membuka wawasan ketika membicarakan tentang living Quran. Mungkin soalnya ini udah jam 3 ya, Ustadz Zakaria, mungkin ini kita kembalikan kepada Ustadz Zakaria, apa gimana teman-teman sepakatnya? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Cukup lah. Cukup ya? banyak. Mungkin Ada terkait Cina saya sedikit. ya. Cina itu kalau dipersenkan itu banyak Muslim ya. Hanya saja kita tidak membaca kacamata dari Indonesia. Tapi kalau kita datang ke sana, kalian akan kagum Muslim Cina Muslim yang ada di Cina, bahkan di luar negara Cina pun juga banyak. Sehingga kalau teman-teman beranggapan Cina itu tidak Muslim, salah betul. Kerajaan Mongol itu walaupun menyerang Baghdad dahulu lama berkuasa, tetapi mereka masuk Islam. Ya. Itu salah besar. Ya. Sehingga Asia itu mayoritas Islam ya. Eropa walaupun sedikit dulu pernah Islam, tetapi itu menjadi peta. Tapi harus digarisbawahi, Cina ataupun Tiongkok itu Muslim besar. Makasih atas pendapatan Tuan Ustadz Azmi. Mungkin ini karena waktu yang nggak cukup ya. Takutnya ntar keburu asar gitu kan. Kasihan teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian atas diskusi hari ini yang mungkin sangat menarik ya, terkait dengan pembahasan Living Al-Quran. Kami dari kelompok yang membahas hal ini memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari makalah kami maupun penjelasan dan jawaban maupun argumen kami di presentasi hari ini. Selebihnya kami kembalikan kepada Ustadz Zakaria Husin Lubis. Kami persilahkan dengan hormat. Silakan Ustadz, kalau ada yang mau ditambah. Oke, terima kasih ya. Living Quran. Tadi sudah ditampilkan contoh-contoh lah di makalah ya, sudah ada. Intinya Living Quran ini ialah studi penelitian yang dia langsung ada kaitan dengan lapangan atau etnografi lah. Nah, jadi lebih kepada penelitian etnografi. Etnografi itu penelitian yang masyarakat yang apa ya, yang unik, masyarakat yang beda dari yang lain, tapi dia masih menggambarkan sisi religiositas ya. Nah, ini misal tadi sudah dibahas ya, masalah apa tadi, sedekah laut. Nah, kalau zaman Rasulullah bilang syirik, sekarang nggak bisa istilahnya, mungkin karena ada nilai-nilai spiritual. Jadi bisa saja Living Quran, apa nilai-nilai spiritual dari situ. Sama aja kayak misalnya studi Living Quran ini kan tadi sejarahnya di Jogja. Ada yang menarik bagi saya ya, misalnya kita meneliti tentang
Masjid Joko Krian itu di Jogja itu. Nah, itu kalau kita melihat misalnya At-Taubah berapa itu yang tentang masjid itu, Taubah 18 ya. Innama ya'muru masajidallah itu. Jadi kalau di garis bawahin misalnya meneliti tentang masjid ya, keterlibatan manusia ya, kelompok manusia ini kan manajemen Joko Keren itu kan bagus tuh ya. Ya, masjid yang bisa yang banyak lah uangnya. Saya bilang banyak uangnya ya. Jadi mereka tidak serta-merta menyuruh masyarakat muslim itu harus sholat ke masjid. Jadi you bisa saja nggak datang ke masjid, tapi uang you sampai. Karena kalau kita melihat at-taubah itu yang paling garis bawah itu innama ya'muru itu, memakmurkan. Kalau kata-kata makmur itu, walaupun kita tidak datang ke masjid, tapi uang kita harus sampai ke masjid. Karena kalau tidak sampai, maka tidak makmur. Makmur itu kan sejahtera. Ah, Masjid Joko Krian itu sangat luar biasa ya dari segi penyambutan ya, orang sakit ditolong, masyarakat sekitar ditolong gitu. Ya meskipun jamaahnya nggak banyak-banyak banget gitu. Tapi bagaimana bisa mengelola ya komunitas unik ini bisa mengelola masjid itu sehingga apa ya sangat banyak sekali pemasukannya gitu. Nah, itu misalnya studi seperti itu ya. Jadi komunitas yang unik ya, yang ada sisi-sisi religiusitas seperti itu dibahas. Dikaitkan misal tadi At-Taubah 18 ya. Ya, untuk memakmurkan masjid itu walaupun kita tidak datang kan misalnya ada yang ustadz ekstrim ya. Kalau laki-laki tidak datang ke masjid harus apa? Dibakar ya, rumahnya dibakar. Itu kan kalau kita memasukkan apa ya? Studi Al-Quran misalnya tadi memakmurkan masjid ya nggak masalah nggak datang tapi misalnya rezeki kita sampai ke masjid. Karena kita banyak juga melihat fenomena masjid yang hampir roboh ya sudah nggak datang ke masjid tapi nggak peduli uangnya nggak sampai ke masjid itu. Saya rasa begitu. Nah, karena contoh masjid-masjidnya misalnya yang paling bagus itu kan kayak di Masjid Haram itu ya yang marbot-marbotnya yang gua sangat luar biasa. Jadi kan kesejahteraan marbot-marbot itu perlu juga dari innama ya'muru masjidallah ini kan. Nggak semua orang mau mengabdikan diri ke masjid itu nggak gampang loh. Nggak semua orang gitu. Jadi identik misalnya orang yang mau mengabdikan diri di masjid itu pasti susah-susah. Tidak ada Indonesia ini orang mengabdikan diri di masjid marbot itu dia kaya, tidak ada. Beda yang misalnya di masjid-masjid besar ya, misalnya kayak Saudi itu besar-besar gajinya gitu. Nah, saya rasa ini gara-gara salah memahami kata-kata apa tadi ya, apa namanya ya'muru tadi itu. Jadi ya'muru itu tidak hanya datang ke masjid, tapi bagaimana uang sampai ke masjid. Sehingga walaupun kita tidak apa namanya tidak datang, ya, tapi kita bisa mensedarkan masjid. Nah, kira-kira gitu ya penelitian apa ini penelitian Living Quran lah. Komunitas musik kecil, apalagi misalnya etnografi. Ya kira-kira memang agak aneh. Tarekat ya komunitas tarekat. Ini kan komunitas yang sangat kecil sekali, tapi mereka itu ada, secara negara mereka itu ada, sangat ada mereka itu. Eh, yang kira-kira memang berbeda dengan kaum Islam yang lainnya, tapi memang ada gitu. Kayak Naksabandia, apa Indonesia ini paling banyak Naksabandia ya. Naksabandia Qadariyah yang memang unik gitu. Nah, ini diteliti pakai Living Quran. Dasar mereka itu seperti apa dalam Living Quran. Nah, ya kira-kira itulah yang bisa saya ini ya tambahkan. Jadi penelitian etnografi. Nah, ini Living Quran, penelitian etnografi yang dia langsung terjun ke lapangan yang masyarakatnya ada unsur-unsur religiusitasnya, spiritualnya. Sedekah tadi, misalnya suku Tengger yang di mana tuh? Yang di apa? Yang di atas gunung, di apa? Bromo ya. Nah, itu kan unik juga itu ya. Memberikan sesajen supaya gunung tidak meleduk misalnya. Apakah itu dikatakan syirik? Beda. Kalau konteks zaman Rasulullah mungkin dikatakan syirik itu harus dibasmi. Ini tidak boleh dibasmi. Memang tapi mencocokkan budaya Al-Quran dengan konteks Nusantara. Kira-kira begitu. Jadi Living Quran ini bagaimana ada konteks Al-Quran ini dengan budaya Nusantara yang sangat kompleks. Sekarang ini sangat kompleks sekali budaya Nusantara. Banyak sekali ya masyarakat-masyarakat yang dia religiusitas tapi apa ya ada sisi-sisi Al-Qurannya gitu. Membaca hizib misalnya. Orang kena apa? Apa kena kena sengat sengat ular atau kala jengking kenapa misalnya dibaca komunitas spiritual membaca ada ayat-ayat khusus gitu untuk menyembuhkan racun tadi itu. Nah, kenapa itu diteliti gitu harus diteliti itu ada komunitasnya. Kalau misalnya Jakarta ya misal kita bilang Jakarta kaum kaum yang apa yang kotaan
meskipun cara pikir sudah rasional, tapi ada kayak di Padmawati itu apa itu? Subut apa yang kayak lambang laba-laba itu. Ah, itu kan si spiritual itu, komunitas kecil, subut kalau nggak saya teriak-teriak. Itu kenapa menggunakan ayat-ayat tertentu gitu? Subut apa coba di take lah di subut kalau nggak salah saya organisasi subut namanya. Ah, teriak-teriak spiritual atau apalah ya New Age lah ya. New Age itu kan era baru lah, era baru. Jadi spiritual baru, era baru. Saya rasa itu ya cukup dari saya. Silakan di closing statement. Ya, terima kasih Ustadz Zakaria Husin Lubis atas tambahan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang ikut ikut nimbrung di diskusi ini. Mohon maaf kami ucapkan jika ada kata-kata kami yang salah. Kami harap teman-teman sekalian pembahasan tentang living Quran ini tidak berakhir di perkuliahan ini gitu. Jadi ada praktek langsung gitu kan. Maksudnya mungkin dalam penelitian berupa jurnal, berupa tesis dan lain-lain. Ya mungkin itu Ustadz dari kelompok kami Ustadz. Oke, terima kasih. Minggu depan terakhir untuk ini ya, membuat proposal. Jadi minggu depan itu judulnya buat proposal kan? Itu kelompok terakhir tuh, membuat proposal. Begitulah nanti proposal yang seutuhnya. Karena kan dari latar belakang masalah, ya, kemudian apa lagi, identifikasi masalah, perumusan, itu RPS besok itu. Jadi kalau mau buat proposal, ikutilah langkah-langkah yang besok kita kaji di hari Rabu depan. Nah, setelah itu baru mini proposal ya, masing-masing harus presentasi. Dan mini proposal saya rasa sudah siap semuanya. Kenapa? UTS mini proposal. Jadi sudah tampil nanti. Nah, kalau Jadi misalnya juga presentasi mini proposal kemarin, San. iya. Jadi semuanya sudah yakin saya udah apa namanya sudah ada ya. Karena kalau nggak ada berarti nggak UTS-nya nggak ini kan, nggak dikumpulkan ya. Nah, jadi sudah ada jadi semuanya. Kalau nggak selesai juga tepat waktu, saya nggak tahu lagi lah ya. Sudah gimana kita caranya ya. Jadi harapan saya tepat waktu ya. Jadi selesai semester ini proposal jadi ada satu orang ya. Siapa yang satu orang udah mulai masuk bab 2 ya. Wih, Siapa lupa? Saya lupa Udah namanya. dikumpulin, San. Sering konsultasi sama saya. Sudah masuk. Karena saya setuju sudah oke. Jadi nggak perlu lagi dia maju. Itu di kelas mana ya? Ada 2 orang atau 3 orang itu. Oh, bukan kelas kita, San. Saya lupa pokoknya namanya siapa Kelas gitu. kita kayaknya langsung bab 4 deh. Iya, sudah masuk dia kaji apa namanya ke bab selanjutnya. Karena bagi saya sudah layak ya. Jadi ini tidak perlu lagi presentasi ya. Paling nanti ke presentasi secara formal saja. Nah, jadi harus selesai proposalnya ya semester ini dan bisa lanjut nulis di bab 2 untuk semester yang akan datang. Semester akan datang semester berapa? Semester tiga, 3 ya. Nah, jadi mudah-mudahan lah 2 tahun setengah udah paling lama itu apanya ya selesai San, tesis ini. itu untuk harapan kelayakan saya ya. bisa lewat WhatsApp, San. Nanyanya atau gimana, San? Kalau mau datang ke kampus saya seminggu sekali kampus ya. Kalau nggak hari Sabtu hari Kamis boleh langsung. Atau kalau misalnya mau Zoom juga boleh. Tapi kenakan saya banyak juga yang bimbingan ya. Bimbingan yang mau selesai yang dapat syafaat ini harus ekstra ya. Ada beberapa yang dapat syafaat yang sudah 6 tahun, 7 tahun ya. Ini harus diselesaikan yang 7 tahun hampir Kamis 8 Sabtu tahun jam ini. berapa, San? Sabtu saya pagi sampai siang. Kamis? Ya. Kamis ya, habis zuhur. Setelah habis ngajar saya di UPN, dari UPN saya ke PTIK sampai asar ya. Dari jam 12 sampai asar. Tapi tetap saya utamakan yang si sapat-sapat ini ya, karena kasihan mereka nih yang sapat-sapat ini. Nah, sudah apa ya, terlalu lama, harus betul-betul ekstra bimbingan nih, sapat-sapat ini. Makanya ini jangan sampai lah makan sapaat ya. Sudah dikasih tahu ini, kalau bisa selesainya 2 tahun setengah. Selesai ya. Itu saja ya. Lulus Terima kasih. nanti temanya Assalamualaikum. lulus apaan, Ustaz? Ya, nanti kita bahas ya, Pak. Oke, nanti kita japri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.